Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Adik-adik, bagaimana keadaannya? Sehat kan? Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Semoga adik-adik diberkati dan dirahmati semua keluarga dalam keadaan sehat dan mudah untuk mencari rezeki. Adik-adik, kakak, kita bertemu kembali dalam latihan atau seksi materi pramuka yang diadakan setiap hari Sabtu. Adik-adik perhatikan, yang kemarin kakak sudah banyak memberi materi ya. Nanti mudah-mudahan sehabis hari raya kita bisa bertatap muka. Sebelum kakak memberikan materi, kakak akan mencoba untuk melepas kacamata dulu. Yang pertama, perhatikan, kalau nanti materinya ditulis di buku pramuka, kita bahas nanti kalau sudah tatap muka. Kemudian jangan lupa habis ditulis, kemudian difoto, dikolase, diberi nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Karena nanti absen itu supaya mudah kakak mencarinya. Dan juga tolong adik-adik mengerjakan dan mengirim di grup pramuka sekolahan. Adik-adik, materi pada hari ini yaitu tentang apa yang dimaksud pramuka penggalang. Selama ini adik-adik belum tahu, saya jadi penggalang itu apa sih maksudnya? Ya, ini kakak akan memberitahu atau menceritakan apa yang dimaksud dengan pramuka penggalang. Coba diperhatikan dan didengarkan. Pramuka penggalang adalah sebuah tingkatan, ya, tingkatan. Karena pramuka itu tingkatannya adalah ada di usia dari siaga, ya, dari siaga usia 7 sampai 10. Kemudian kamu menginjak mau ke penggalang adalah usia 11 sampai 15. Itu maksudnya dari pramuka penggalang. Jadi pramuka penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka atau gerakan pramuka setelah siaga. Jadi pramuka penggalang itu sehabis kamu siaga naik tingkatan ke penggalang karena usia, ya, karena usia. Kemudian di anggota pramuka penggalang, ya, yang sudah saya sebutkan tadi, usianya adalah 11 sampai dengan 15 tahun. Ya, itu pramuka penggalang. Sedangkan pramuka penggalang dikelompokkan, ya. Dikelompokkan kecil-kecil, ya, dikelompokkan kecil-kecil. Kelompokkan kecil-kecil jadi 8 anak, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, anggota. Kemudian di situ adik-adik kelompok kecil tadi membuat namanya regu. Untuk regu ini dibagi dua, putra dan putri. Sedangkan putra itu bentuknya, lambangnya adalah binatang. Sedangkan putri lambangnya adalah bunga, ya, bunga atau tanaman. Kemudian tadi sudah disebutkan regu
ada seorang pemimpinnya dan wakilnya, sekretaris, dan bendahara serta anggota, ya. Sedangkan jumlah regu adalah 8 anak. Dipimpin oleh seorang ketua, ya, dipimpin oleh seorang ketua. Kemudian di dalam kelompok tadi itu ada kelompok kecil dan juga kelompok besar. Kalau kelompok kecil di dalam penggalang itu namanya regu. Ya. Kalau di kelompok siaga itu namanya barung. Kalau di kelompok yang paling besar di barung atau siaga itu namanya perindukan. Sedangkan di penggalang itu ada namanya, kalau kecil namanya regu, kalau besar namanya pasukan. Pasukan jumlahnya paling banyak adalah 40 anak penggalang, ya, anak pramuka penggalang. Kalau 40 anak pramuka penggalang, jadi jumlahnya itu ada 5 regu penggalang. Kalau tahun lalu, beberapa tahun lalu, ya, sudah 3 tahunan yang lalu, satu regu jumlahnya 10, karena sekarang diperkecil menjadi 8, ya. Jadi kalau 40 jumlahnya 8 kali 5 40. Jadi ada 5 regu, ya. Itu pasukan yang paling besar. Pasukan paling besar itu namanya, ya, dipimpin oleh, coba siapa yang bisa? Kalau pasukan besar dipimpin oleh apa namanya? Tidak tahu kan? Namanya pratama, ya. Kalau siaga namanya sulung, ya. Kalau siaga namanya sulung, kalau penggalang namanya pratama, ya. Pratama yang memimpin dalam pasukan penggalang yang jumlahnya 40 anak. Ya, itu pratama. Dan juga ada wakilnya, ya. Ada wakilnya nantinya. Kemudian pratama itu adalah pemimpin regu utama. Itu pratama, ya, pemimpin regu utama. Jadi pemimpin regu utama itu adalah yang mempersiapkan bentuk upacaranya, ya. Upacaranya untuk pasukan penggalang berbentuk angkare, ya, seperti gini, angka U, seperti angka U, ya. Itu upacara untuk penggalang. Lalu di dalam pramuka penggalang itu ada namanya kode kehormatan, ya. Kode kehormatan atau janji. Kalau di pramuka penggalang, janji itu namanya Trisatya. Kalau kode kehormatannya namanya Dasadharma. Kalau janji di siaga namanya Dwi Satya. Itu janjinya. Kalau di siaga kode kehormatannya Dwi Dharma, ya, itu. Jadi ada perbedaan. Karena adiknya masih kecil. Dia membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, ya. Namanya Dwi kan 2. Tri 3. Satya janji. Jadi kamu harus berjanji pada dirimu sendiri, ya, itu. Sedangkan Trisatya kalau di dalam pramuka penggalang itu tidak sama dengan, nanti ada tingkatan pada waktu nanti kamu SMA namanya penegak, itu tidak sama, ya. Jadi ada perbedaannya di dalam Trisatya. Kalau di dalam kode kehormatan sama, Dasadharma. Kemudian pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan kegiatan untuk kepramukaan dilaksanakan dengan kesatuan. Ya, di dalam kegiatan, karena di situ ada pasukan putra dan putri, di dalam kegiatan itu adalah satuan terpisah. Jadi tidak kumpul ya, seperti pada waktu kegiatan di gugus depan ya, tidak berkumpul. Kalau di Kuaran atau kecamatan itu satuannya terpisah ya, terpisah. Kegiatannya sendiri-sendiri, tidak terkumpul ya. Contohnya pentas seni putra ngadakan sendiri, putri ngadakan sendiri ya, tidak boleh kumpul. Itu adalah satuan terpisah di dalam kegiatan. Sedangkan Kak, pemimpinnya gimana? Maksudnya pembinanya juga sama, putra dan putri. Kalau putra, pembinanya melaksanakan kegiatan putra, kalau putri melaksanakan kegiatan putri. Jadi untuk satuan ini ya, untuk satuan penggalang ini ada satuan terpisahnya ya. Kalau untuk siaga masih belum bisa ya. Kalau penggalang itu bisa masihan. Kemudian kalau siaga karena masih keorangtuaan, ibu-ibuan ya. Kalau diajak kegiatan persami kan tidak mungkin. Adanya persari, perkemahan setengah hari. Jadi jam 7 sampai jam 12 itu, atau jam 7 sampai sore itu enggak apa-apa, pagi sampai sore. Nah, kalau penggalang namanya persami, perkemahan 1 hari ya, itu persami. Sabtu dan Minggu jadi 1 hari penuh, jadi 24 jam itu kalau penggalang. Persami, perkemahan Sabtu dan Minggu ya. Itu aja dari kakak. Dan sekarang nanti kalau ingin jelasnya, nanti tolong ini ditulis ya. Ini ditulis. Jadi ini nanti ditulis di buku pramuka ya, di buku pramuka. Jangan lupa nulis, saya ulangi lagi, nulis nama lengkap, kemudian nulis kelas, kemudian nomor absen. Jangan lupa nulisnya di buku pramuka, tidak boleh dicampur ya. Dari kakak saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam.